pertanyaan hukum menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam berdoa. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam pertanyaan ini. Yang pertama, tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah orang soleh. Beliau adalah seorang yang akidahnya lurus, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang akidahnya lurus, seorang yang komitmen menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penjelasan para ulama tentang beliau. Beliau memang orang yang soleh, orang yang baik. Kemudian yang kedua, terkait menyebut nama beliau dalam berdoa. Menyebutnya ini yang pertama, menyebut untuk berdoa. Jadi berdoanya melalui beliau baru kepada Allah. Maka dalam hal ini kita tidak boleh berdoa menggunakan perantara orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita mau berdoa, maka kita bisa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menggunakan perantara orang yang sudah meninggal. Jadi kita bisa menggunakan perantara doa orang soleh yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, jika menyebut nama beliau untuk mengirim surat Al-Fatihah, pahala bacaannya dikirimkan kepada beliau, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dalam masalah ini kita mengetahui bahwa ini perkara khilafiyah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengirim pahala bacaan. Tetapi pendapat yang kita pilih, sebagaimana ada di tanya jawab agama fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang mengirim doa atau pahala bacaan, itu di situ disebutkan bahwa mengirim pahala bacaan itu tidak ada tuntunannya. Nah, melihat lukisan atau gambar orang dipajang, di bawahnya saya baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah beliau itu? Kadang sering juga disebut nama dia di doa-doa zikir dengan awalan khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dari madzhab Hanafiyah ya, di Irak, di Kufah. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, rohnya bisa datanglah, beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Apalagi dilukis-lukis. Dalam Islam tidak ada lukisan, tidak boleh dilukiskan gitu. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau masalah orang mendoakan, umumnya kata ulama adalah doa itu masuk sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Kalau dia mau khususkan juga namanya, dia mengatakan, ya Allah ampunilah Abdul Qadir Jailani, misal khusus dia mengucapkan, itu boleh-boleh saja. Tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya. Umum saja, tidak usah dikhususkan nama orang-orang terdahulu. Umumkan, ya Allah ampuni muslimin dan muslimat, yang hidup dan yang sudah mati. Sudah kena semuanya, dapat insya Allah semuanya. Tawasul paling tinggi, tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku sudah bersedekah, bukakanlah pintu gua nih, terbuka. Itu boleh dalil bertawasul. Makanya tadi kita bertawasul dengan Al-Fatihah. Nanti sebelum baca doa kita bertawasul ala hazihin niyah Al-Fatihah, bertawasul dengan Fatihah. Bertawasul yang kedua, tawasul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bijahi Nabi Muhammad. Tawasul yang ketiga dengan orang soleh. Di antara orang soleh yang diyakini kewaliannya menurut Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana tawasul yang baik? Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepada engkau bi barakati, barakat kaza wa kaza, ini dan ini. Bukan minta kepada Syekh Abdul Qadir, mintanya kepada Allah, tapi bi barakati, berkat orang yang mulia ini. Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Musa.
Imam Nawawi mengatakan dari para periwayat yang percaya, yang terpercaya, yang thiqah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Nawawi, tidak ada wali Allah yang lebih banyak karamahnya melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah mengapa salah satu alasan orang biasanya malam Jumat, tahlilan, salawatan, acara maulid mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahwa tawassul yang disepakati ada dua, yang diperdebatkan ada satu. Apa arti tawassul? Tawassul bukan ngirim Fatihah. Tawassul itu berdoa dengan menyebutkan orang-orang soleh, orang-orang yang kita anggap suci, nabi kah, malaikat kah, guru kah. Nah, ini yang kemudian diperdebatkan. Tapi jadi yang pertama namanya tawassul dengan asmaul husna wa sifatihi. Tawassul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya yang indah. Ini sepakat. Contohnya kita berdoa birahmatika farhamna, dengan rahmatmu maka sayangi kami. Ini tawassul juga. Atau Bapak Ibu selesai khatam Quran punya doa, itu tawassul. Tawassul dengan kalam Allah. Kalam Allah itu sifatnya Allah. Untuk apa tawassul? Memantapkan doa. Maka tawassul yang pertama ini nggak ada yang mengingkari, semuanya sepakat. Yang kedua tawassul dengan amal soleh. Ini yang cerita orang masuk goa terjebak di situ, masih ingat? Ya, doa pertama kebuka dikit, doa kedua kebuka dikit, doa ketiga kebuka semua dan mereka bisa keluar. Ini tawassul dengan amal soleh, sepakat semua. Namun mulai perdebatan yang ketiga, tawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dan tidak di depan kita. Orangnya hidup tapi jauh dari kita. Ini diperdebatkan juga. Siapa yang memperdebatkan? Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau salah satu syekh yang disebut oleh Imam Zahabi dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu banyak. Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani. Banyak sekali Syekhul Islam. Saking banyaknya Syekhul Islam, maka juga banyak fahamnya. Syekh Ibn Taimiyah tidak membolehkan tawassul dengan orang yang sudah meninggal, hatta itu Nabi, kecuali dengan mengartikan, ya Allah dengan imanku kepada Nabi. Misalnya ada orang baca, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini tawassul dengan Nabi. Ini diperdebatkan. Bagi Ibn Taimiyah boleh dengan syarat, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabb dengan Nabi Al-Mustafa, Nabi pilihan. Maksudnya apa? Dengan iman dan cinta kami kepada Nabi, maka kabulkan doa kami. Ini yang dibolehkan tawassul oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini imamnya Salafi, Pak. Tapi bukan salaf. Salaf itu sampai abad ketiga. Ibn Taimiyah rahimahullah sampai 728. Jadi sudah khalaf. Beliau mengatakan boleh menyebutkan bi Muhammadin atau bil Mustafa. Artinya dengan iman dan cinta kami kepada Nabi. Nah, ini tawassul versi Imam Salafi. Tapi beberapa ulama Salafi belakangan, seperti guru dari guru saya punya guru namanya Syekh bin Baz rahimahullah di Saudi. 9 tahun beliau ngaji di Riyadh. Beliau mengatakan apa? Nggak boleh mau bilang dengan imanku, apalagi versi orang-orang di Yaman atau di Al-Azhar. Jadi beliau nggak sepakat. Apalagi orang NU ya, dengan kemuliaan Nabi maka kabulkanlah doa kami. Bagi Syekh bin Baz nggak boleh. Siapa lagi? Syekh Albani rahimahumullah, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan. Ini satu grup kita sebut syuyukh salafiyah, syekh salafi. Namun Syekh Al-Azhar ini perlu kita ketahui, Pak, biar kebuka bahwa pendapat itu nggak satu model ya. Teksnya sahih, pemahamannya macam-macam. Jadi tidak semua dalil yang sahih pemahamannya satu ya. Ulama Azhar, ulama Yaman, ulama Maroko, ulama Suriah, ulama Kuwait kebanyakan membolehkannya. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi maka kabulkan. Ini fatwa dari Azhar, fatwa Darul Ifta membolehkannya.
Maka ya Rabbi bil Mustafa tidak bid'ah menurut ulama Azhar, tapi bid'ah menurut ulama Saudi. Ulama Saudi yang resmi, yang gak resmi banyak yang membolehkannya ya. Saya sering berkunjung ke ulama yang tidak resmi itu. Karena kalau berguru yang resminya udah biasa, tinggal ngaji Pak habis subuh, mana ada habis maghrib, kita bisa duduk ya di beberapa bab ya, pintu-pintu Al-Aziz apa ya. Itu banyak majelis-majelis yang resmi dari Masjidil Haram. Itu baru muncul secara terbuka sejak tahun 80-an. Sebelumnya semua imam-imam mazhab, syekh-syekh mazhab lintas paham masih boleh ngajar di Masjidil Haram. Semenjak tahun 80-an nggak boleh Pak. Nah makanya sekarang kita tahunya Masjidil Haram ya begitu aja modelnya. Bismillahnya nggak pernah dijahar lagi, subuhnya nggak kunut-kunut lagi ya. Di sini ada kunut nggak subuhnya? Ya sesekali nggak kunut, sesekali kunut, nggak apa-apa, bagus begitu. Karena ada hadis yang sahih mengenai kunut, ada hadis sahih tidak kunut. Yang afdol mengamalkan dua sunnah itu. Oh saya kan Syafi'i, Imam Syafi'i ngomongnya apa? Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika itu sahih itulah mazhabku. Tapi ini perkataan ini diperdebatkan maknanya ya. Ini sahih menurut Imam Syafi'i, bukan menurut ente. Ya sudah ya, ini perbedaan kita. Kalau kita ngotot dengan satu paradigma, hancur masjid ini. Ya, biar masjid ini indah seindah Asmaul Husna, maka kita harus cover semua Pak. Ya, yang masih bisa diajak kerjasama membangun masjid, kita ajak dia. Kalau enggak ya sudah kita tinggal dia. Ya, kita tinggal aja Pak. Masjid ini milik umat, maka kita harus membangun umat. Kalau masjidnya sudah bagus, maka yang harus dibangun adalah ilmunya. Ya, orang yang mau membangun itu, mungkinkah membangun rumah dengan satu bahan? Gak mungkin. Bangun rumah mesti dengan banyak bahan. Begitu juga mau bangun peradaban pemikiran, harus banyak macam. Oh itu ulama syubhat, ustadz syubhat. Ya sudah, orang begini nggak bisa diajak ini ya. Nah, kalau udah dikit-dikit nilai orang syubhat itu nggak bisa diajak Pak. Nah, orang kayak gini kita ajak ngobrol bahwa nggak bisa bangun umat dengan satu paradigma. Ya, paradigma itu sudah banyak semenjak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Saudara makan Allah, jika ragu tentang tawasul dengan orang wafat walaupun soleh, hatta itu Nabi, antum boleh tinggalkan. Ambil yang disepakati. Tapi kalau yang ikut ulama Azhar, silakan. Ulama Azhar biasa Pak tawasul. Ya, salah satu kitab yang dipakai di kolam ulama Azhar namanya Kitab Aqidah Sanusiyah. Itu banyak sekali tawasulnya. Bijahin Nabi SAW, kitab akidah. Karena mereka tidak menganggap bertawasul itu meminta kepada orang, tetap meminta kepada Allah. Ya, beda cara fahamnya dengan ulama Saudi. Bagi ulama Saudi, tawasul itu sama aja kayak minta ke makhluk. Jadi beda faham. Sebenarnya yang dikatakan oleh ulama Saudi itu benar. Kalau minta ke makhluk, syirik. Kita cross check, apakah benar ulama Azhar, ulama Yaman, ulama Maroko bermaksud seperti itu? Kamu minta ke Nabi Muhammad? Enggak, mintanya kepada Allah. Berarti yang dianggap syirik oleh ulama Saudi itu enggak kena ulama Azhar, enggak kena ulama Yaman, ulama NU enggak kena sebenarnya, enggak kena Pak. Namun karena kita tidak faham apa maksud orang, kita anggap dia kena oleh fatwa itu. Yang ketiga, talabuka li ghairihi, engkau menuntut, memohon pertolongan kepada selainnya. Perlu digarisbawahi, tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah. Tawassul itu hanya meminta kepada Allah. Terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru? Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung itu banyak. Salah satunya ada gudangnya. Siapakah gudangnya? Gudangnya adalah waliyun min awliyaillah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah itu hati-hati, kalamnya itu dia berkalam itu dengan kolbunya. Jika dia berdoa, doanya terdengar sampai ke langit sana. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa, nafasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling dekat kepada Allah kan ruh kita, dan ruh itu terhubung erat dengan nafas. Terhubung erat dengan nafas ini. Maka ada namanya zikir anfas, zikir nafas, ya. Saya baru saja mendapatkan ijazah Thariqah Aidurusiyah, ya, dari salah satu guru kita, dan di situ ada zikir anfasnya, ya, ada zikir anfasnya, zikir nafas.
Sebagaimana di Thariqat Samaniyah ada Naqsyabandiyah, ada Syaziliyah, dan thariqat-thariqat lain ada, ya. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah, hanya meminta kepada Allah, ya. Oh, tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz. Kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan, Allahumma inni atawajjahu bika, inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika, Nabi Rahmah, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fashfa' fiyya, atau fashfa' faqdi hajatinya. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabimu, Nabi Rahmah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohon ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama-ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh sampaikan, qalbul awliya, qulubul awliya khazainu asma'illahi taala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar. Kubur itu diziarahi enggak? Diziarahi enggak? Imam Ghazali ini ngomong. Antum kalau nggak percaya yang pertama, yang Ghazali aja deh yang dipercaya. Kalau aneh kan ngomong, kolbunya para aulia adalah kumpulan gudang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi, beliau berkata, apa kalamnya? Sudurul ulama kuburul ma'arif, kuburul ma'rifah wal asrar. Dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia. Itu sebabnya ulama dikunjungi. Ya, itu sebabnya ulama dikunjungi. Ya, saya pun senang ziarah ke ulama. Kalau ke saya nggak usah dulu lah, ngaji-ngaji aja. Nggak usah sowan-sowan dulu lah, belum pantas ya. Belum pantas aneh disowan-sowanin ya. Mau berkunjung belum pantas, masih ada guru-guru sepuh, kiai-kiai senior. Kepada beliau lebih aula, lebih utama kita berkunjung ya. Kalau perlu saya temenin berkunjung ke mereka, kebetulan lagi pas waktunya ya. Insya Allah ya.